Kami dari TP PKK Desa Bataluar akan melakukan penyuluhan tentang krisan. Keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Dan kali ini sasaran kegiatan kami adalah siswa-siswi SMP Negeri 5 Satap Tanavino. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari TP PKK Desa Bataluar. Hari ini mau ngasih penyuluhan tentang krisan. Krisan itu adalah keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Sebelumnya kami perkenalkan dulu. Nama saya Nance Partika, nanti boleh panggil kakak, enggak apa-apa boleh. Ya, Bang Tommy, boleh nama lengkapnya Tommy Adiantos, panggil saja Bang Tommy nanti ya, boleh. Nah, nanti Bang Tommy ini nanti akan bertugas sebagai fasilitatornya yang akan memberikan materi tentang krisan ini. Halo, nama saya Riko Henry. Saya di sini sebagai kameramen atau yang akan merekam semua kegiatan kita hari ini. Silahkan Bang Tommy untuk menyampaikan materi. Boleh tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Kak Nance, Bang Riko. Kita langsung saja. Selamat pagi. Kami tim TP PKK Desa Bataluar mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang hari ini sudah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk berkumpul bersama ya, mendengarkan pengarahan atau penyuluhan dari kami selaku tim penyuluh TP PKK Desa Bataluar tentang krisan. Apa itu krisan? Bisa kita baca sama-sama. Keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Jadi hari ini fokus materi kita adalah tentang pengenalan tentang yang namanya narkoba. Hari ini kita akan belajar apa sih itu narkoba dan apa sih dampaknya dalam kehidupan dan kenapa sih orang mau pakai narkoba ya? Pasti penasaran kan? Ya, jadi hari ini kita akan langsung saja mulai dengan materi kita yang cukup menarik hari ini, yaitu tentang bahaya narkoba. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika dan psikotropika itu adalah zat yang dapat merubah fungsi dan sistem saraf serta otak manusia. Makanya kalau kita lihat, orang yang memakai narkoba ada sesuatu yang berbeda dari pikirannya, dari perilakunya. Kemudian yang kedua ada zat adiktif. Zat adiktif ini adalah berupa zat yang dapat menyebabkan kecanduan. Apa sih kecanduan? Kecanduan itu kayak kita pengen terus gitu loh. Sebenarnya apa sih itu narkoba? Kita perhatikan baik-baik. Narkoba adalah obat-obatan berbahaya yang bisa merusak tubuh dan otak. Ada obat yang baik untuk kesehatan. Contohnya obat demam untuk menyembuhkan demam. Obat sakit kepala untuk menyembuhkan sakit kepala. Tetapi narkoba ini bentuknya obat-obatan, tapi berbahaya. Berbahaya untuk apa? Bisa merusak tubuh dan otak. Ciri-ciri pada umumnya, orang yang menggunakan narkoba itu jarang ada orang yang sehat. Pasti sakit. Ya. Karena apa? Karena dirusak oleh zat berbahaya. Contoh dari narkoba itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun itu tidak dalam berbentuk obat. Ya. Oke, yang pertama ada dalam bentuk obat-obatan terlarang. Apa sih obat-obatan terlarang? Obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas oleh kita, ya, atau yang sering disalahgunakan, ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang kedua, yaitu ada yang namanya lem ibon. Apa sih itu lem ibon? Lem ibon itu kita kenal dengan yang namanya lem sepatu yang berwarna kuning. Bisa juga untuk ngelem kayu triplek untuk orang bertukang. Ya. Ini bagaimana cara penggunaannya? Jika dihirup atau diciumi baunya secara terus-menerus, juga dapat menyebabkan kecanduan dan dapat merusak yang namanya sistem saraf dan fungsi otak. Yang selanjutnya adalah pil berbahaya tanpa resep dokter. Saya katakan tadi, obat itu memang baik, ya. Tetapi jika penggunaannya sudah di luar resep dokter, ya, yang dulunya atau yang awalnya dijatah 3 kali sehari, tapi kamu pakai 5 kali sehari, itu bukannya sehat, tapi malah menimbulkan penyakit. Segala sesuatu itu sudah ada resepnya.
Obat 3 kali sehari harus kita minum 3 kali sehari. Disuruh minum 1 biji, jangan kamu minum 3 biji langsung. Ya, bukan jadi mengobati penyakit, tapi malah jadi sumber penyakit. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jenis-jenis narkoba yang harus diwaspadai. Jenis yang pertama adalah putau atau heroin. Ya, di sini sengaja Abang printkan gambarnya untuk kalian bisa mengetahui kira-kira bentuknya seperti apa sih? Ya, apakah dia berbentuk cair? Apakah dia berbentuk seperti kerikil? Apakah dia berbentuk seperti tepung? Ataukah dia berbentuk seperti gel atau cendol misalnya? Ya, jadi bentuk dari putau atau heroin itu adalah berbentuk serbuk seperti ini atau bubuk. Ya, atau seperti tepung terigu, bubuk lah, berdebu seperti itu ya, halus ya. Apa sih bahayanya, Bang? Nah, kita perhatikan baik-baik. Bahayanya adalah bisa membuat orang ngantuk terus-menerus. Yang selanjutnya, bisa juga tidak sadarkan diri. Ya. Tidak sadarkan diri karena ngantuk tadi mungkin tidur. Ya. Bahkan yang terakhir yang paling berbahaya bisa menyebabkan kematian. Kemudian di sini ada poin di bawahnya yang paling penting. Ini yang kenapa disimpan di nomor 1? Karena ini cukup berbahaya. Sangat berbahaya walaupun hanya sedikit. Ingat, dia bisa menyebabkan gangguan pada fungsi otak dan saraf. Ketika digunakan secara berlebihan atau ketika kita berani menggunakannya, dapat mengakibatkan beberapa hal yang berdampak pada sistem kesehatan kita. Yang paling parah dampaknya bisa bikin mati. Nah, kita bela-belain jaga kesehatan, ya. Tapi dengan menggunakan narkoba malah kita cepat mati. Ngapain? Ya. Bagus kita menerapkan pola hidup sehat. Siapa yang mau jadi anak berprestasi boleh angkat tangan. Iya, semuanya mau, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang kedua, ada yang namanya sabu-sabu. Sabu-sabu itu bentuknya beda walaupun hampir mirip. Kalau putau bentuknya bubuk putih, kalau sabu-sabu bentuknya kristal. Kristal itu ya berbentuk seperti gula. Kemudian efeknya bisa membuat kita tidak tidur. Kalau tadi putau bikin kita ngantuk terus, sekarang sabu kebalikannya, bikin kita tidak tidur. Nah, ini kalau begadang terus ini patut dicurigai nih. Jangan-jangan menggunakan sabu. Tapi tidak semuanya ya. Kan ada orang yang memang tidak bisa tidur cepat. Berarti bukan berarti dia nyabu, tidak, ya. Nah, kemudian yang kedua, jantung berdebar kencang, ya. Jantung kita berdebar kencang itu efek dari penggunaan sabu. Bahayanya apa? Bisa bikin orang marah-marah tanpa sebab. Ya. Pokoknya luat ya. Pokoknya marah terus, ya. Bahasa kita luat kan? Nah, pokoknya marah-marah terus tanpa penyebab. Tiba-tiba lempar barang, tiba-tiba marah ndak karuan, itu salah satu efek dari penggunaan. Nah, kira-kira kalau orang seperti ini normal nggak? Mau jadi orang seperti ini? Tidak. Nah, selanjutnya masih ada yang namanya ganja. Ini penting ini. Supaya kita tidak sembarangan ambil, ya. Supaya kita tidak sembarangan coba daun. Ini bentuk daun ganjanya seperti ini. Cuman ganja yang diedarkan secara ilegal itu bentuknya sudah berbentuk seperti tembakau. Karena penggunaannya kurang lebih sama seperti rokok. Ada yang udah belajar merokok di sini? Ya, syukur kalau tidak ada ya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah belajar merokok, ditawarkan orang ini kita ambil, ya. Nanti tahu-taunya itu bukan rokok tapi ganja. Ingat, ganja ini juga merupakan bentuk dari narkoba atau jenis dari narkoba yang dapat merusak saraf tubuh serta otak. Bentuk daunnya berwarna hijau tapi biasanya digunakan dalam bentuk kering, warnanya coklat kehijauan. Efeknya apa? Efek penggunaan ganja ini bahayanya? Bahayanya adalah bisa membuat orang tertawa sendiri. Nah, ketawa sendiri ya. Nggak ada penyebab, nggak lagi nonton HP, nggak lagi ngomong sama siapa-siapa, tiba-tiba ketawa sendiri. Betul Kak Nance? Nah, misalnya tiba-tiba nih, Kak Nance tiba-tiba ketawa sendiri. Nah, berarti kita aneh nggak ngelihatnya? Aneh. Nah, apalagi ini orang yang menggunakan ganja. Sekali lagi, tidak semua orang ketawa itu berarti menggunakan
ganja. Cuma ini adalah indikasi atau gejala atau salah satu efek dari penggunaan ganja. Yang selanjutnya ada halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi itu adalah dia kayak punya hayalan seperti itu, ya. Nah, karena dia ketawa sendiri tadi, bisa jadi dia melihat sesuatu, ya. Misalnya ngelihat sapu di pojokan sana, tapi di mata dia itu sapu itu joget-joget misalnya, ya. Misalnya seperti itu ya. Tadi Putau gimana dampaknya? Ngantuk terus, betul? Kalau sabu-sabu gimana? Tidak bisa tidur. Kalau ganja salah satu efeknya gimana? Tertawa, kemudian berhalusinasi atau berhayal atau malas bergerak atau istilah kerennya apa nih sekarang? Mager. Nah, selanjutnya yang paling penting ini nih, bagus ya. Warnanya bagus ya. Kayak permen ya. Tapi ini berbahaya. Ya. Jangan mentang-mentang warnanya bagus, warna-warni kayak permen, manis kelihatannya, tapi ini berbahaya. Ini juga termasuk salah satu jenis yang namanya narkoba. Namanya adalah pil koplo. Orang mengenalnya dengan nama pil koplo atau ekstasi. Bentuknya adalah pil warna-warni dengan gambar-gambar lucu. Ada yang berbentuk hati, ada yang berbentuk bintang, ada yang berbentuk lain, ya. Lucu. Memancing kita untuk mencoba karena menarik tadi, ya. Kalau kalian lihat makanan, apa yang kalian lihat? Tentu warnanya dulu kan. Wih, ini merah nih. Pasti manis ini, kan? Nah, jangan terpancing. Ini jenis narkoba baru yang juga harus kita waspadai. Efeknya apa? Membuat orang gelisah. Gelisah itu nggak tenang. Duduk nggak bisa lama, berdiri nggak bisa lama, ibadah nggak bisa lama, ya. Pokoknya gelisah terus. Ya. Berhalusinasi juga atau berhayal. Kemudian bisa pingsan. Nah, ini bisa bikin orang pingsan. Bahayanya di sini yang paling bahaya adalah sering disamakan seperti permen atau vitamin karena warnanya menarik, sering disangka permen atau vitamin. Nanti kalau ada orang tiba-tiba mau kasih kalian yang warna-warni lucu, jangan sembarangan diambil. Bisa jadi ini adalah jenis narkoba yang disebut dengan pil koplo atau ekstasi. Kita lanjut ya. Yang paling penting ini, lem ibon. Ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gunanya untuk apa ini sebenarnya? Ngelem sepatu atau ngelem kayu atau benda-benda lain. Fungsinya adalah alat perekat. Tapi ini jika disalahgunakan, bisa juga dapat menyebabkan kecanduan. Bapak nggak sebut merek ya, atau abang nggak sebut merek ya. Nih, bentuknya lem cair, efeknya jika dihirup bisa bikin orang pusing. Nah, kita yang sehat aja nggak mau pusing, ini kok pusing dicari kan dengan menghirup lem. Yang kedua, teler. Apa teler? Nggak sadarkan diri, geleng-geleng terus ya. Karena mabuk tadi, mabuk lem. Ya. Kemudian kecanduan. Bahayanya apa? Banyak disalahgunakan oleh anak-anak jalanan dan sangat-sangat berbahaya. Baik, sampai di sini ada 5 jenis narkoba yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi Putau. Yang kedua, sabu. Yang ketiga apa tadi? Ganja. Yang keempat, pil koplo atau ekstasi. Yang kelima, lem. Baik. Sampai di sini, ada yang mau bertanya dulu? Yang cewek, cowok boleh angkat tangan? Ada yang mau bertanya? Oh iya, ini boleh adik ini karena dia pertama ya, nanti antri ya giliran ya. Oke. Sebelum bertanya bentar dulu, sabar. Sabar, Kak Nance pegang mic-nya ya. Bang Riko bantu rekam. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Erni Matia. Erni Matia, kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Boleh pertanyaannya apa? Sudah disiapkan? Bagaimana jika ada orang yang mengajak saya menggunakan narkoba? Oke, boleh berikan tepuk tangan dulu? Ya, silakan duduk kembali. Ingat, tidak ada toleransi, tetap katakan tidak. Ya, saya tidak mau. Jangan toleransi. Tidak. Jadi bagaimana cara jawabnya? Katakan tidak. Tegas, ya. Tidak, cukup itu aja sudah, ya. Daripada kamu membahayakan masa depan dan kesehatan. Karena tadi sudah kita bahas beberapa materi sebelumnya bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Jadi ingat, kalau ada yang ngajak siapapun itu, entah itu teman dekat, entah itu orang tua, entah itu siapapun, tegas katakan tidak. Kalau dia masih maksa juga, lari. Ya, pergi dari tempat itu. Karena kalau kita punya teman yang baik itu tidak menjerumuskan kita. Teman yang baik itu mengajak kita ke arah yang
yang baik. Kemudian selanjutnya, kita bisa mengisi waktu kita dengan kegiatan positif. Supaya kita tidak punya waktu untuk berbuat hal yang tidak baik. Misalnya, adik kita Erni ini hobinya apa? Menyanyi. Berarti dia bisa bernyanyi untuk mengisi waktunya. Ada yang hobi main bola, isi waktu dengan main bola. Ada yang hobi menari, isi waktu dengan menari. Ingat, poin utama adalah tegas katakan tidak. Sekali lagi terima kasih pertanyaannya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, abang ganteng yang di belakang boleh? Sebentar, Kak Nance bantu kasih mikrofonnya dulu. Perkenalkan, nama saya Agustiantoro Aditya Pertama. Panggilannya siapa, Bang? Adit. Oke, Adit. Saya kelas 9. Ya. Pertanyaan saya, kenapa orang bisa memakai narkoba? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bang Adit. Ya, ini pertanyaan menarik ya. Kok tadi kita bahas narkoba itu berbahaya, tapi kok orang masih mau coba? Penasaran kan? Nah, karena penasaran. Pengen coba. Yang kedua, karena diajak sama teman. Yang ketiga, karena dia sedang tertekan atau sedih. Ya, makanya kalau sedih jangan sendiri, cari teman untuk menghibur, untuk cerita, supaya kita tidak lari kepada narkoba. Selanjutnya, karena dipaksa oleh orang lain. Makanya tadi saya katakan, abang katakan, ketika ada yang ngajak katakan tidak. Ya, tidak. Saya tidak mau. Tegas katakan tidak. Tidak ada toleransi. Ingat, narkoba itu bisa membunuh secara perlahan. Sangat berbahaya. Oke, saya rasa pertanyaannya cukup sampai di sini dulu. Kita mau lanjut dengan yel-yel supaya kita mudah mengingat, ya, mudah mengingat untuk penyuluhan kita hari ini. Oke, nanti ketika saya katakan narkoba, kalian jawabnya no, ya, disilang ya, duduk dulu boleh. Narkoba, no. Narkoba, no. Narkoba, no. Prestasi, yes, ya. Oke, gitu ya. Bisa jadi saya ulangi berkali-kali ya. Pokoknya kalau narkoba bilangnya no, jangan yes. Tadi kita sudah tolak dengan tegas. Masa bilang yes lagi ya? Oke, saya coba. Narkoba, no. Prestasi, yes. Narkoba, no. Narkoba, no. Narkoba, no. Prestasi, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, luar biasa semangatnya. Sekali lagi saya tambahkan. Ini yang paling penting. Jika ada kalian menemukan di lingkungan kalian tentang penyalahgunaan narkoba atau ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba, jangan didiamkan. Tapi kita bisa lapor dengan orang yang, siapa tuh? Yang menurut kita bisa dipercaya. Salah satu contohnya yang paling dekat dulu lah. Orang tua. Kan dekat sama orang tua kan? Ya. Yang kedua ada Pak Bapak dan Ibu Guru. Yang ketiga ada Pak Polisi, atau mungkin kepada penceramah atau tokoh agama. Kalau kita di sini siapa? Bapak Gembala atau Romo boleh cerita, ya. Kemudian dan terakhir teman yang, makanya saya tegaskan tadi, punya teman yang baik. Ingat saya jelaskan bahwa ini kesimpulan dari pertemuan kita hari ini bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Jangan sesekali mencobanya, ya. Efeknya berbahaya, tidak ada untungnya sama sekali buat kita. Apalagi kita sebagai seorang pelajar. Lebih baik utamakan prestasi dan kemampuan-kemampuan lain yang positif. Oke, baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Sudah mendengarkan penyuluhan tentang narkoba? Perasaannya gimana? Senang ya? Bersyukur ya? Kita mendapatkan ilmu tentang narkoba. Ingat, ya kita apa tadi? Narkoba? Prestasi? Iya, sekali lagi ketika sudah mendengarkan ini, kita bisa menolak dengan tegas jika ada orang mengajak kita menggunakan narkoba. Baik adik-adik, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Dan ingat apa yang sudah saya sampaikan dan yang sudah kita dengarkan hari ini, yang sudah kita pelajari, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita terhindar dari bahaya yang namanya narkoba. Baik, sekian untuk hari ini. Selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kami TPP KKD Sabata Luar sudah melakukan penyuluhan Krisan. Keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. Narkoba